Apakah cash flow yang udah kita hitung itu udah benar atau enggak? So forecasting is really important. For what? Pertama, seperti yang saya bilang, untuk memproyeksikan ada sampai dengan project itu berakhir, kita bakal dapat duit berapa, untung atau buntung. Ya, baru kita present value kan hari ini. Setelah dikurangi biaya-biaya, berapa yang tersisa? Nah, seperti itu ya. Nah, itulah yang akan kita konsumsi gitu ya. Itu yang akan kita putuskan kira-kira NPV-nya positif, then this is profitable project. Then we should go for it. Oke. Okay? Nah, so free cash flow is the king. Ya, free cash flow is the king. But ya, free cash flow juga memiliki yang namanya resiko, ya. Resiko apa, coy? Resiko yang namanya resiko dia salah saji lagi. Resiko salah hitung dan resiko salah menganalisis. Ternyata kita salah dalam memforecast, ya. Jadi forecasting penting tadi ya, karena akan di present value kan ke saat ini, ya. Dan untuk memproyeksikan berapa duit yang akan kita dapatkan di masa yang akan datang ketika kita mengeksekusi proyek ini. Ya, kan kita yang menggunakan duit, kita mengeksekusi PLTSA, duit apa yang akan kita dapatkan? Berupa subsidi kah, berupa rupiah per KWH kah, dan sebagainya gitu ya. Nah, itu dia. Nah, sekarang kenapa itu penting ya? Selain forecasting, kenapa cash flow itu penting? Ya karena kita melakukan ada resiko yang dari perhitungan kita, dari cash flow yang kita prediksikan. Kan sebenarnya juga prediksi ya awalnya itu. Ingat, ini bukan betul-betul real, tapi ini adalah prediksi. Prediksi. Ya, seperti itu. Nah, sehingga it is very risky. Why? Because it is expected value. It is not happened yet, gitu loh. So, gimana caranya? Caranya adalah, ya sudah, kita harus satu persatu kita pilah-pilah. Ya. Nah, jangan-jangan di mana kesalahan kita. Nah, kita harus aware. Kita harus lihat kondisi ekonomi saat ini gimana. Kemudian kita harus lihat ketika forecasting, berarti kita memprediksi di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang, pandemi kapan akan berakhir. Misalkan 2022, ini masih second wave nih tahun ini. 2022 udah mulai stabil belum? Belum, misalkan. Ya udah, berarti kita tidak bisa terlalu serius tidak bisa terlalu optimis dalam merancang forecasting kita. Karena pandemi kita prediksikan belum berakhir di tahun 2022 gitu. 2023 gimana? 2023 mah gitunya. Ya mungkin sudah reda gitu. Ekonomi mulai membaik. Ya udah, maka cash flow kita pun akan terpengaruh. Kita hitung di 2023 bisa berbeda dari 2022. Terus selanjutnya gitu. Di 2024 ada Pilpres. Nah, gimana? Jadinya kita pindah ibu kota. Kalau jadi, ya udah berarti pengaruhnya gimana ke perekonomian di regional kita, daerah Jakarta, daerah Jabodetabek, daerah Tangsel khususnya. Katanya ibu kota bakal pindah 2024, ya. Dan katanya lagi dipersiapkan gitu ya. Tahun depan udah sebagian pindah ke sana. Kalau gitu kementerian akan pindah ke sana. Kalian ketika penempatan pun akan dibuang ke Kalimantan gitu ya. Menempati ibu kota baru. Selamat ya. Terus saya gimana? Kalau saya kayaknya di sini aja lah. Nah, akhirnya gimana? Semua kementerian pindah, ekonomi pun akan melesuk di Jakarta. Kenapa? Karena sebagian populasi hilang. Gimana tuh chance-nya? Nah, kalau kayak gitu, maka cash flow di 2024 akan berbeda, akan turun misalkan ya. Dari situ baru kita prediksi, coy, apakah semua kemungkinan tersebut akan terjadi. Tahun 2022 probability-nya gimana? Yakin nggak kita? Nah, akhirnya subjective judgment lagi ya. So it is an art actually ya. Basically kita merancang cash flow itu adalah art, seni mempertanggungjawabkan perhitungan kita. Nah, seperti itu. Sayangnya di manajemen keuangan ini cuma ngitung angka doang. Padahal yang paling seru itu why. Why kenapa 400? Why kenapa 25? Why kenapa 75? It should be asked. Oke. Okay? Tapi kita we don't care about this at all. Why? Karena tugas kalian itu cuma ngerjain ujian, nilai bagus, that's it. Gitu ya. Makanya proporsinya UTS 25, UAS juga 2, UAS berapa sih? 30 mungkin ya, 25 kali ya. Nah, baru nanti aktivitas 40. Nah, aktivitas inilah yang untuk menjelaskan why-nya. Ini kenapa segini, ini kenapa segini, ini kenapa segini gitu. Seperti itu. Oke. Okay.
iPhone, siapa nih iPhone nih? Oke, sekarang next ya. So basically ini adalah expected cash flow. Jadi cash flow kita tahun pertama misalkan ya. Kemudian cash flow kita tahun kedua. Tahun pertama kita prediksi ini resesi gitu ya. Karena kenapa? Karena tahun 2020 2020 dua kuartal berturut-turut kita minus pertumbuhan ekonomi. Bahkan 3 kuartal berturut-turut. Tanda resesi adalah 3 kuartal itu minus. Ya kita udah terjadi 2020 Berarti resesi 2020 itu. Kemudian kalau resesi berarti gimana tuh cash flow-nya? Ya seret. Kemungkinan terjadinya gimana? Ya tinggi, bukan 25 lagi kalau gitu. Bisa kita ubah jadi 75 gitu ya. Nah, tahun kedua misalkan ya, atau ini 2021 deh ya. 2021 masih resesi nggak? Masih gitu. 2022 gimana? Karena ada second wave nih, COVID ya. Nah, kalau 2022 gimana? 2022 kayaknya lebih lumayan menarik nih ekonomi ya. Ya udah kita setting bahwa 2022 ekonomi mulai stabil, tapi chance-nya cuma 25% karena kita juga nggak yakin-yakin amat gitu. Nah, itu semua judgement. Dan itu kalau di soal dikasih tahu given cuma hitung-hitung kali-kali doang, nggak ada asiknya. Sehingga nggak bisa menguji kalian tuh paham atau enggak. Jadi nilai bagus belum tentu kalian bisa menjawab pertanyaan saya. Belum tentu nilai dari si laporannya juga bagus gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kenapa? Karena you have to tell about the numbers. Manajemen keuangan is an art about telling the people about how is your analysis gitu loh. That's the point. Ya. So, siapa nih? Otomatis namanya. Oh, ini Kori tuh yang tadi Ipon ya. Siap. Sekarang. Nah, itu yang harus kalian lakukan. Jadi nanti ketika di laporan kalian gitu ya, laporan kalian nanti saya ajarin, saya akan mulai pantau per minggu ya, tiap minggu progresnya. Terus kayak gimana tulisannya. Maaf Pak salah kirim. Nggak apa-apa kali. Kan saya jadi hiburan ya. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi guys, teman-teman semua ya. Sekarang that's the point, okay? That's the point. So, jangan terlalu berbangga bahwasanya nilai 90. Ya, I think it is just karena soalnya juga gampang. Terus juga nggak ada modifikasi dari si apa namanya soal-soalnya. Ya, saya sih bahagia kalian dapat nilai gede ya. Tapi yang saya bikin lebih bahagia itu kalau laporannya itu lebih juga bagus karena laporannya itu 40% ya. So, it is really worth it for you to pursue this activity ya, this activity. Ya bukan 40% jadi akan ada breakdown-nya ya. Nah, saya mau ajarin gimana caranya bikin report yang keren ya. Sehingga nggak malu-maluin gitu setelah keluar dari sini ya. Oke, sekarang apa yang dimaksud dengan apa yang harus kita lakukan? Pertama, ada value drivers, revenue, cost. Kita akan lihat market share, market size, price. Ya, jadi kita akan melihat, jadi dalam merancang cash flow, nah ya, cash flow itu kan pada dasarnya kemarin itu kan kita udah dapat ya. Ya, pada dasarnya mah net income dikurangi dengan accruals. Nah, itu esensi dari cash flow pokoknya mah ya. Nah, rumusnya macam-macam ya. Ada NOPAT ditambah dengan apa namanya dikurangi dengan net operating profit after tax. Nah, NOPAT ditambah dengan depreciation menjadi NOI gitu ya. Ini depreciation menjadi NOI gitu. Nah, dan ini NOI ini nanti akan kita olah menjadi cash flow gitu ya. Sehingga cash flow itu turunannya banyak ya. Bukan hanya net income. Nah, jadi kalau saya istilahkan net income dikurangi accrual sama dengan cash flow ya. Nah, seperti itu. Nah, artinya coy, cash flow itu panjang jalannya ya. Harus dikurangi depresiasi, harus tambah depresiasi. NOPAT ini juga dari sorry, ini bukan ya. Masih ini, saya lupa. Ini OCF ya. OCF. Kemudian, nah NOPAT ini jalannya panjang, ada NOI ditambah dengan dikurang dengan tax ya, seperti itu. Nah artinya ada NOI ini juga panjang. NOI itu dari mana aja gitu ya, sales COGS gitu, sales dikurang COGS,
dikurang operating expense ya. Nah, artinya kalian perhatikan, cash flow itu ujungnya toh kalau yang belakangnya berubah, maka cash flow-nya pun berubah. Itulah yang dinamakan value drivers ya dari revenue. Apa aja? Ya tadi ada sales, terus juga sales itu dipengaruhi apa? Dipengaruhi oleh banyak market share ya. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya kalau nanti perusahaan yang kalian analisis emiten ya, yang kalian analisis itu market share-nya cuma 10%, maka penjualan dia pun susah merangkak naik. Kenapa? Karena 50% dikuasai oleh big player, misalkan seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya ini penting. Bagaimana dia bisa meningkatkan sales-nya, wong kuehnya aja udah habis. Kan ibaratnya kue pangsa pasar itu ya. Kamu cuma punya kue semit gitu. Kau pengen melebarkan jadi kayak gini, mimpi atau gimana sih? Nah itu ya. Jadi harus dilihat juga, hati-hati juga gitu ya dalam melihat market share. Market size ya, kuenya tuh gede atau kecil malah ya. Kuenya tuh kecil misalkan. Kue udah mah kue kecil, porsinya juga kecil yang kamu ini porsi kamu di sini, kamu nih you ya, you. Nah, terus mau piye? Udah kuenya kecil, porsinya juga kecil, mau bisa apa gitu. Gimana caranya kamu memforecasting, mau meningkatkan sales-nya dengan growth sama dengan 10%, belagu amat lu bilang 10%, men. Ya, lihat dulu market size-nya Otong sama lihat dulu market size-nya Toha gitu ya. Nah, kayak gitu ya, itu kalau kamu tahu ya. Nah, jadi tidak bisa asal jeplak aja gitu. Tidak bisa asal jeplak hungkul gitu. Kalau di ujian mah cuma udah dikasih tahu nggak kaci ya, terkaci kalau cek orang Sunda nama cek Sikistan ya. Nah, tapi kalau di kenyataan, aduh ini teh liar gitu. Pak, ini nanti gimana Pak? Pak, ini nanti gimana Pak? Emang nggak we mikir sorangan gitu ya. Nah, akhirnya apa? Growth 10% ini pertanggungjawabannya berat gitu. Bener lu bisa. Wong market size aja lu kecil, kuenya kecil, porsi lu lebih kecil lagi. Mau meningkatkan sales revenue 90%, lu gila, waras atau gimana sih gitu. Nah, kayak gitu kalau di kenyataan, dan saya digitu-gituin juga. Oke ya, jadi seperti itu. Menarik sih, penuh dengan umpatan, penuh dengan kekesalan, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan daya imajinasi yang tinggi. Tapi tetap harus keep smile. Nah, itulah menjadi modeler atau forecaster ya. Nah, kemudian cost-nya sekarang ya. Jadi dalam membuat proyeksi cash flow nanti gitu ya, tahun pertama, kedua, ketiga, nanti akan saya tanya, kenapa lo nggak naikin revenue-nya? Karena ini Pak, nah, udah mah kalau revenue tetap disalahin, revenue naik juga disalahin, revenue turun juga disalahin, terus mana yang benar? Nah, memang demikian kondisinya, harus melihat reasoningnya. Nggak ada yang benar mutlak dalam hal forecasting, dilihat reasoningnya. Itu ya. Nah, terus sekarang kalau cost gimana? Kalau cost ada variable, ada fixed cost gitu ya. Kalau variable cost, nah kamu analisis yang namanya sales, cost itu kan COGS ya. Misalkan. Nah, COGS ini apa yang mendrive COGS? Apakah COGS itu fix, tetap gitu sama? Atau malah berubah-ubah? Kalau COGS itu pasti berubah-ubah. Kenapa? Cost drivernya beda gitu. Ya, ada cost drivernya apa? Cost drivernya demand gitu dari si supply dari si pelanggan dan sebagainya yang membuat kita meningkatkan inventory kita gitu ya. Nah, ada banyak faktor. Kalau fixed cost contohnya apa? Fixed cost mah contohnya listrik gitu ya. Terus juga biaya pulsa tiap bulan. Nah, tetap fixed cost. Nah, artinya apa? Itu untuk semua ini kita gunakan dan kita kritisi. Untuk apa? Untuk merefining forecasting kita. Agar apa? Agar angka yang kita masukkan 10, ini 20, itu tepat bahwa ini alasannya ada gitu loh. Kenapa 10? Kenapa naik jadi 20? Ada alasannya. Nah, kayak gitu ya. Itu kalau dunia nyata ya kayak gitu. Sekarang apalagi nah, that's why ya cash flow is important for you ya. Buat apa? Karena itulah yang akan menentukan MPV kalian. Buat apa lagi? Dan makanya kalian akan menganalisisnya itu dengan reasoning yang kuat. That's it. Oke? Okay? Nah, kemudian apa lagi? Bias either too optimistic and too pessimistic. Nah, ini dia nih. Ketika kita bikin cash flow, tergantung orangnya. Kalau orang Medan, gitu ya,
itu orangnya berani gitu ya. Tapi kalau orang Sunda gitu ya, orang Sunda tuh ya biasanya cicingan gitu, bukan cicingan sih, halus gitu, someah gitu. Kalau dikerasin malah tersinggung gitu ya. Kalau orang Medan dikerasin biasa aja gitu. Nah, misalkan kayak gitu ya. Nah, makanya daerah pun dan latar belakang pendidikan semuanya ikut mempengaruhi behavior kalian ya dalam merancang suatu forecasting. Ya, kalau dia orangnya orang Medan biasa optimis gitu ya, optimis gitu, pede gitu, sehingga forecastingnya kadang terlalu optimistik. Kalau orang Sunda sieun gitunya, kayaknya, aduh Pak nggak berani Pak gitu, teuing Pak lieur, saya mah nggak berani gitu, nah, terlalu pesimistik gitunya. Nah, jadi itu faktor yang harus kita antisipasi. Kita orang mana? Orang Jawa. Karakter kita gimana? Kalau karakter kita tuh pesimistik, then kita harus jangan sampai membuat forecasting kita menjadi ngaco gitu ya. Sehingga kita harus aware, harus self assessment ya terhadap cash flow yang kita tetapkan ya, seperti itu. Dah lah. Nah, then kalau gitu gimana? Kalau gitu, kalau cash flow-nya tidak dianalisis gitu ya, atau tidak dikritisi, maka ya udah manggawe pasti salah NPV-nya juga gitu ya. Seperti itu. Nah, caranya gimana untuk memastikan bahwa cash flow kita itu bebas bias dan juga bisa meminimalisir resiko yang tadi udah sebutkan. Seperti itu ya. Maka kita lakukan sensitivity analysis ya. Jadi NPV-nya itu kita bikin berbagai macam skenario gitu ya. Seperti itu. Kalau misalkan ini salesnya naik, misalkan sales itu didorong dari price ya dikali dengan unitnya kan, unit sold kan. Nah, misalkan seperti ini. Unitnya kita kecilin, turunin minus 10%, kumaha dampaknya? Kalau salesnya kita naikin naikin 10%, gimana dampaknya? Atau kalau dua-duanya, price diturunin, unit sold-nya, price dinaikin, unit sold-nya diturunin 10%. Nah, itu gimana NPV-nya? Kayak gitu ya. Atau satu-satu, Pak. Price-nya naik, unitnya tetap. Kita lihat dampaknya. Gimana kalau price-nya tetap, unitnya naik? Kita lihat dampaknya. Atau malah price-nya tetap, unitnya turun. Gimana dampaknya terhadap NPV? Nah, itu semua yang namanya sensitivity analysis. Ya. Dan kita pun harus lihat kenapa naik 10%, kenapa minus 10%. Nah, siapa mabok tah ya. Dan itu yang memang harus dilakukan. Sayangnya kalau di ujian nanti cuma dikasih tahu plus 10%, minus 10%, halah apaan sih? Jadi nggak menarik ya. Jadi memang kalau saya yang bikin soal ujian bakal saya bikin susah pokoknya ya. Penuh dengan analisis ya. Nanti saya mau nyumbang deh. Oke, nah makanya soal-soal ujian kita itu nggak menarik, terlalu mudah dan gitu-gitu aja bentuknya, nggak ada tantangannya. Udah mah, Pak, please satu Pak, udah mah ini malah apa sih namanya teh pandemi, masa kita bikin soal yang susah? Ya, atau udah harus mikir kalau ujian mah kan kemarin udah dapat tinggi ya, tadi. Nah, seperti itu ya. Kalau saya kepikiran, ya project aja langsung. Kita dekatkan ujian itu dengan kenyataan, tapi tidak keluar dari konteks tetap ya. Kita mengasihkan ya, tapi ya sudah. Kita lihat gimana nanti. Oke, sekarang apa yang dimaksud sensitivity analysis? Ini mengevaluasi dampak dari setiap value driver. Value driver itu apa aja tadi? Sales sama cost ya. Sales sama cost. Nah, gitu ya. Apa yang mendorong sales? Tadi price dan unit. Apa yang mendorong cost? Ya macam-macam, biaya listrik gitu ya. Kemudian juga kenaikan gaji UMR gitu ya. Kemudian banyak pisan pokoknya. Nah, itu semua dimasukkan ke dalam perhitungan NPV kita. Mabok nggak sih? Nah, seperti itu ya, seperti itu. Oke, nah sekarang evaluate the effect of each value driver on the investment. Nah, jadi yang dinamakan sensitivity analysis itu kita analisis satu persatu yang menjadi cost driver, value drivernya si sales, price dan si unitnya misalkan ya. Ya udah kita satu persatu dulu. Kalau price-nya naik 10%, sedangkan yang lainnya tetap gitu ya, yang lainnya tetap, maka gimana dampak NPV-nya? Gitu ya. Nah, berarti kita harus bikin benchmark dulu. Misalkan benchmarknya price-nya $100 gitu ya, $100. Unit yang terjualnya kita prediksikan 1000 unit gitu ya. Nah, ini nanti kita lihat NPV-nya berapa. NPV-nya adalah misalkan positif gitu. Ya udah, kita analisis
sensitivity analysis. Berarti kita naikin, price-nya naikin 10%, yang lain tetap. Gimana NPV-nya? Oh, ternyata negatif gitu ya. Gimana dampaknya kalau unitnya kita turunin, price-nya yang lain tetap, maka dampaknya ternyata NPV-nya positif. Nah, itu gunanya sensitivity analysis. Jadi satu persatu, tapi yang lain tetap, gitu ya. Price naik, yang lain tetap, gimana? Nah, nggak boleh digabungin, itu kalau sensitivity ya. Nah, kalau skenario, kebalikannya, boleh digabungin. Jadi langsung jadi satu. Kalau price-nya naik 10%, dan juga simultan, tuh kan, simultaneously. Plus, ya, price naik 10%. Plus, unitnya turun 10%. Nah, kita lihat, ya, skenario-nya gimana. Dampaknya terhadap NPV seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi, kalau skenario itu memasukkan semua asumsi cost value drivers ke dalam satu perhitungan. Dan kita lihat NPV-nya gimana. Terus kita lihat lagi skenario 2 gimana, skenario 3 gimana, dan semua skenario. Ya. Nah, itu. Jadi skenario itu menggabungkan semuanya ke dalam satu perhitungan. Kalau NPV, ya, kalau sensitivity enggak, satu persatu. Yang lain tetap. Oke? Oke. Nah, sekarang jadi skenario itu gunanya untuk simultaneously consider the effect of change in the estimate of multiple value drivers ya. Nah, intinya semua value drivers diasumsikan naik atau turun atau tetap atau gimana kek gitu ya. Terus kita running ke rumus NPV ya, delta delta sigma free cash flow dibagi dengan 1 plus I pangkat N dikurang dari initial outlay kita gitu ya. Nah, ini gimana dampaknya, men? Ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan skenario analysis. Jadi kalau price-nya naik, kemudian unit-nya turun, digabungin jadi satu gitu ya. Lihat dampaknya ke NPV. Masukin ke rumus, lihat dampaknya NPV-nya berapa. Nah, gitu. Jadi kalau sensitivity satu persatu ya, satu naikin yang lain tetap. Satu turunin yang lain tetap. Jadi masing-masing dicoba. Kalau skenario semuanya langsung digabungin. Kalau misalkan ya price naik, unit naik, kemudian depreciation expense misalkan turun dan sebagainya, semua cost driver dimasukin. Lihat NPV-nya gimana. Itu skenario 1. Dibikin lagi skenario 2 kalau turun, dibikin lagi kalau tetap, dibikin lagi kalau akhirnya galau ya. Yang itu jadi skenario itu memasukkan semua perhitungan menjadi satu. Jadi ini lebih tingkatannya lebih tinggi. Sekarang yang ketiga, simulations ya. Nah, jadi pada dasarnya apa? Pada dasarnya kita cuma mempermainkan ya nilai dari cash flow. Itu dia ya. Nilai dari free cash flow. Ya. Kalau ini cuma itu doang, menghitung apa mempermainkan gitu ya, mempermainkan deh. Apa ya intinya itu? Mengotak-atik ya nilai dari cash flow dengan berbagai macam asumsi. Kalau satu persatu pakai sensitivity, kalau gabungin pakai skenario, ya. Nah, kalau simulation gimana? Kalau simulation lebih pusing. Kenapa lebih pusing? Karena kalau skenario itu paling dibatasi, mungkin 4 skenario aja, ya. Kalau simulation itu tidak dibatasi ya skenarionya. Bisa sampai ribuan, 10.000 gitu ya. 10.000 skenario coy. Artinya apa? Saya kok kayak marah-marah ya. Gak apa-apa lah, biar nempel. 1, 2, sampai 10.000 gitu ya, 10.000. Nah, ini percobaan apa? Ini skenario 1 gitu ya, skenario. Jadi kalau skenario analisis itu pada dasarnya cuma dibatasin paling cuma 4, nggak nyampe 5 karena capek men. Pusing gitu. Nah, kalau yang namanya simulasi, maka skenario ada banyak dan di masing-masing skenario dikasih persentase probability. Skenario 1 probability terjadinya misalkan 10%, skenario 2 30%, skenario 10.000 mungkin hanya 2% gitu ya. Nah, terserah seenak udelnya kalian aja mau masukinya beberapa probability-nya berapa persen. Tapi yang pasti apa? Ada reasoning kenapa menaruh 10%, 30% dan men-setting 2%. Why? Ya. Nah, itu yang harus kalian perhatikan ya dalam menyusun yang namanya simulation analysis, simulasi. Nah, gitu ya. Oke, nah itu adalah yang perlu kalian perhatikan. Ya. Baru nanti ketahuan nih.
Untuk skenario 1, probability terjadi 10%. NPV-nya berapa? Plus 1 misalkan. Yang ini minus 2, yang ini misalkan minus 3 gitu ya. Nah, nanti dari sini, coy, dari sini, ini ada 10.000 nih ya skenario-nya ya. Baru dibikin yang namanya apa? Tabel seperti ini nih. Dibikin histogram seperti yang ada di samping kalian. Nah, nih tuh, gitu ya. Nah, jadi skenario 1 berapa, probability-nya berapa, NPV-nya berapa. Nah, nanti kita bikin yang namanya histogram, probability distributions ya. Ini namanya histogram tuh gini ya. Seperti itu ya. Yang cowok jangan ngeres ya. Nah, kemudian apa? Kemudian yang dimasukkan adalah nilai NPV-nya saja ya. Nah, nanti kita bikin histogramnya, NPV-nya sekian, jebret masukin ke misalkan Stata atau ke Oracle Crystal Ball, tapi saya bisanya pakai Stata ya. Dapat nanti histogramnya, probability distribution. Kelihatan nanti min-nya kayak gimana, ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, terus gimana, Pak? Ya udah, gitu aja. Itu yang namanya simulasi ya. Jadi generate thousand of estimate of NPV that are built upon thousand of value. Each of bla bla bla. Intinya mah gitu. Intinya ada simulasi dari berbagai. Jadi intinya kalau simulation analysis itu semua cost driver itu dimasukin. Ya misalkan kalau naik atau turun, kalau jadi semuanya dianalisis. Nah, dikasih kemungkinan kalau dia naik kemungkinannya berapa persen. Kalau dia turun kemungkinan berapa persen. Nah, kayak gitu semua masing-masing cost driver. Ya, baru udah gitu gimana? Diuji ya, dimasukkan berbagai macam sampai 10.000 kemungkinan ya. Setelah itu gimana? Setelah itu ketahuan tuh NPV-nya berapa, set dibikin grafiknya, histogramnya. Nah, jadi histogram itu setelah dapat 10.000 skenario ya dan dihasilkan 10.000 NPV, baru lu bisa bikin histogram kayak gini coy. Kalau nggak akan bisa gitu, paling histogramnya jelek. Nah, ya kayak gimana nih, saya udah bikin tuh buat kalian tuh, udah bikin ya. Tadi kan saya 10 menit dulu ya untuk nyoba-nyoba ya, nyoba-nyoba di Stata. Nah, tuh ini histogram yang saya bikin ya. Dari apa? Pakai bukan MPV sih, dari ini nih, dari variabel ini ya, dataset ini. Nah, saya bikin probability-nya, probability histogramnya seperti ini tuh, kelihatan. Ya, ternyata ini frekuensinya saya lihat, oh ternyata segini. Nah, sama, tapi karena datanya masih jelek, masih cuman sedikit, berapa nih? 30-an kalau berapa ya? Oh, 60, ya masih ya masih kayak gini gitu, nggak padat. Beda kalau ternyata nanti udah 10.000 row gitu ya. Wah, ini udah cakep nih, nanti bentuknya kayak lonceng ya, lonceng tebal. Nah, ini sudah saya coba lakukan, tapi gagal karena kenapa? Karena datanya masih dikit, baru 60 data aja. Nondenya. Nah, itu dia ya. Nah, ini dia nih. Nah, cara bacanya gimana, Pak? Cara bacanya nanti kita dapat min. Nah, nih minnya adalah ternyata setelah 10.000 skenario dapat ya, minnya itu adalah untuk project ini dengan 10.000 skenario gitu ya, dapat nilainya adalah nilai NPV-nya $869.000 dan positif. Artinya apa? Artinya sangat dimungkinkan bahwasanya kalau kita mengeksekusi project, maka apa? Maka kita akan menghasilkan NPV sebesar 869. NPV ini adalah duit, bukan daun. Duit yang akan ngalir ke rekening kalian, ya. Duit, ya, bukan tidak pakai depresiasi, enggak, udah dihilangin usul akuralnya. Betul-betul fresh money yang akan masuk ke dalam kas kalian. Nah, itu maknanya ya. Nah, jadi nanti bisa kelihatan setelah 10.000 skenario, oh ternyata dapat nih minnya sekian gitu. Ya udah tinggal eksekusi aja deh gitu ya. Nah, sekarang jadi kita bisa tahu, oh ternyata minnya di 800. Nah, kalau NPV-nya 0 ya. Kalau NPV-nya 0 maka ada berapa persen yang ada berapa persen skenario ya. Dari 10.000 ini ternyata ada 15% skenario. 15 kali 10.000. 1.500 ya, sekitar 1.500 ya. 1.500 skenario ya yang menghasilkan NPV-nya itu di bawah 0 ya. Ya, ini kan 15% ya, 15% dari apa? Dari 10.000 ini. Nah, 10.000 trial itu adalah skenario ya. Nah, jadi pada dasarnya oh ternyata dari 10.000 skenario ada 1.500 skenario yang memungkinkan
si NPV itu menghasilkan angka negatif. Nah, berarti gimana? Berarti kita harus aware terhadap 1.500 skenario ini. Jangan sampai ini terjadi ketika kita eksekusi, gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, probability distribution and indicates that likelihood the project will produce a negative NPV is 15%. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ada 15% kemungkinan dari 10.000 kemungkinan ya yang membuat NPV kita nol. Nah, kita harus aware gitu dari sini itu kita harus aware. Jangan sampai eksekusi rencana kita sama terjatuh ke dalam jebakan 1.500 skenario ini. Nah, gitu maksudnya ya. Dah, beres. Oke, jadi kesimpulannya adalah sensitivity cuma 1/1. Skenario semua dijadiin satu. Simulasi skenario yang ribuan kali diulang, gitu ya, yang ribuan kali diuji. Kalau skenario kan paling cuma 1-4 aja biasanya. Ya kayak gitu. Nah, sekarang oke, lanjut lagi. What point of scale calculation will attain break even atau nol sama dengan 0 ya. Nah, dari sini pada dasarnya setelah kita melakukan evaluasi terhadap NPV dan sebagainya gitu ya. Nah, maka tujuan kita cuma satu, kapan sih kita break even, kapan sih kita balik modal gitu ya. Nah, hasil balik modal, nah berarti gimana? Berarti balik modal itu ya pada dasarnya tadi ya, present value dari free cash flow ya, dari FCF itu sama dengan kan nanti dikurang initial outlay ya. Itu berarti sama dengan 0 gitu ya. Berarti kalau gitu kita pindahin ini ke sini gitu ya. Berarti present value dari free cash flow ya sama dengan initial outlay. Nah, udah deh kayak gini. Ya. Nah, itu jadinya. Oke. Ya, jadi gimana caranya agar ini bisa break even? Yaitu pada saat present value dari free cash flow sama dengan initial outlay-nya. Atau si sales sama dengan cost-nya gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, makanya nanti kita akan lihat ya. Ya, kenapa ada sales dan cost? Karena ya kembali lagi free cash flow itu adalah apa? Adalah ya terdiri dari sales dan cost gitu ya. Initial outlay pun itulah adalah cost ya. Cost ini jangan lu bayangin sebagai COGS saja ya. Capex, capital expenditure itu adalah cost ya. Seperti ini. Jadi FCF sales-nya itu merefleksikan free cash flow ya, kemudian initial outlay-nya merefleksikan cost-nya merefleksikan initial outlay gitu ya. Nah, dari sini kita harus lihat. Udah hampir habis penjelasannya. Cepat juga ternyata ya. Oke, lanjut. Terus ini istirahat dulu deh ya. Lanjut. Pertama, ya, cost. Nah, cost ada dua, ada fix, ada variable. Kalian lihat refresh kembali pelajaran cost accounting ya. Nah, kalau yang namanya fixed cost, nah, jadi kan kalau fixed cost itu unit sold, jadi si unitnya naik, ya, unitnya naik, kan cost-nya tetap, ya, cost-nya akan stagnan, datar aja. Nah, tetapi kalau kita bagi, berarti cost ini berarti tetap ya, ini berarti tidak berubah gitu. Misalkan ini ini tetap 10 gitu ya. Unitnya naik menjadi 220 gitu ya. 100 gitu ya. Menjadi 20, berarti ini kan cost per unitnya adalah 50. Kalau ini saya ganti menjadi berapa ya? 50 gitu ya. Maka ini turun menjadi berapa? 20 gitu ya. Sehingga apa? Kalau semakin banyak unitsnya, maka nilai fixed cost-nya akan semakin turun. Nah, itu kuncinya ya. Karena ya pembagiannya seperti ini ya. Karena fixed cost spread over larger quantity output ya. Seperti itu ya. Jadi ya semakin besar penyebut pembaginya, ya tentunya nilainya akan semakin kecil gitu. Nilai cost per unitnya akan semakin kecil. Ya, gitu ya. Nah, sekarang kalau variable cost that vary with firm sales ya. Jadi nah, ini jadi ketika salesnya naik ya, kita harus identifikasi mana saja dari struktur biaya yang ada dalam rumus NPV gitu ya. Berarti ada kita lihat COGS, kemudian kita lihat lagi depreciation expense gitu ya. Kemudian kita lihat lagi operating expense, oper expense. Nah, ini kita lihat nih. Ketika kita langsung uji gitu, ketika ini naik, mana aja yang naik, yang ikut naik. Oh, ternyata ini naik.
oh ternyata depresiasinya tetap, ini naik gitu ya. Nah, berarti COGS ini variable cost. Yang depresiasi ini adalah fixed cost. Yang operating expense, maka ini adalah variable cost. Gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau ternyata kebalikannya Pak, gitu ya. Kebalikannya, operating expense-nya turun, gitu ya. Misalkan operating expense-nya turun, ya tetap aja juga variabel, tapi tandanya negatif. Gitu ya, seperti itu. Nah, kalau dia seiring kan positif, kalau dia berlawanan ya negatif, gitu ya. Tapi tetap variabel, variable cost. Nah, oke, jadi seperti itu. Jadi itulah yang dinamakan variable sama fixed cost ya. Dan kalau variable cost, maka variable cost per unitnya akan sama berapapun jumlah unit sold-nya, gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi nanti kita bagi nih, oh ternyata naik. Kita bagi dengan unitnya. Misalkan unit sold-nya adalah 10 gitu ya. Ya udah nanti kita lihat, oh ternyata naiknya sama enggak gitu. Seperti itu ya. Oke, nah seperti itu. Jadi ini yang dinamakan dengan variable and fixed cost. Jadi nanti kalian identifikasi laporan tahunan ya. Laporan keuangan tahunan 2020, 2019 gitu ya. Kita lihat nih sales-nya naik atau turun ya. Dan ini juga lihat cost-nya itu mana yang naik, mana yang tetap. Nah, yang tetap adalah fixed cost. Tapi biasanya ya itu sebagai early warning saja. Bisa jadi ya nanti kalian identifikasi lebih detail ternyata oh Pak meskipun COGS itu naik ternyata ada unsur yang fixnya. Ya udah nanti kalian pisahin, tandain. Unsur-unsur yang fix itu ditandain, itu nanti dipisahin. Nanti kita akan clustering ya. Nah, inilah yang membedakan manajemen keuangan dengan akuntansi keuangan. Kalau manajemen keuangan mengikuti kaidah-kaidah Menkeu, yaitu apa? Membedakan cost itu berdasarkan fixed and variable. Nggak peduli namanya apa, yang penting fixed and variable. Gitu. Jadi ada sedikit perbedaan format, ya. Ya, berarti nanti kamu bisa breakdown dari COGS ini unsurnya apa aja nih, misalkan ya. Unsurnya apa aja gitu ya. Kemudian di operating expense gitu ya. Unsurnya apa aja? Ada sales, ada general, ada administratif. Nanti di breakdown lagi. Dari sales itu ada berapa macam, dari general juga ada berapa macam, dari administratif ada berapa macam. Nah, sampai ke satuan terkecil, item terkecil, sehingga kita bisa melihat perubahannya itu, mana yang tetap, mana yang berubah. Nah, setelah diketahui kita clustering, yang tetap kita pisah-pisahin, ya, yang berubah kita jadikan cluster tersendiri. Sehingga nanti ada 2 cluster, variable and fixed cost. Setelah itu gimana? Setelah itu ya udah namanya apapun terserah gitu ya. Mau namanya COGS, mau operating gitu ya. Nah, yang penting di clustering ke dalam 2 kelompok tadi, variable and fixed. Oke? Buat apa, Pak? Ya, karena kalau kagak nggak dibikin seperti itu, kalian akan bisa menghitung yang namanya ACCBE itu namanya. Yang namanya accounting break even ya, ACCBE nanti saya tanya deh. Oke, ACCBE adalah accounting break even. Ya. Kemudian kalian kalau nggak dipisahkan keduanya ini, maka kalian nggak akan bisa menghitung cash break even. Dan juga nggak akan bisa menghitung NPV break even. Karena semua ini berbasis apa? Berbasis rumusnya fixed and variable. Gitu ya. Mau bukti? Mangga buktikan atau yuk hayo dibuktikannya. Mana tadi teh si Ujang? Sama. Nah, ini dia ya. Bukunya kok dicoret-coret ya? Saya sendiri nyoret-nyoret kan. Nah, ini dia accounting break even. Nah, ini ya, saya lihatin aja di bukunya deh. Nah, tuh. Kita hitung accounting break even itu berbasis NOI ya. Maka kita akan lihat, nah nih key accounting break even ya. Total fixed cost dibagi dengan price per unit dikurang variable cost ya. Hasilnya adalah sekian ya. Ya, accounting break even-nya adalah 12.500 per unit ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nanti kalian juga akan melihat cash break even seperti ini ya. Nah, kemudian juga sama fix juga dikurangi dengan variable. Jadi berbasis fix and variable cost. Udah gitu doang sih. Kemudian NPV break even juga sama nih ya. Mana nih? Nah, ini ini kesimpulannya ya. Nah, jadi kalau accounting break even berbasis fixed cost ya dan variable cost. Cash break even juga sama, fixed operating expense. Nah, kalau accounting break even ini fixed cost-nya, tapi kalau cash break even yang betul-betul operating
Ya, operating expense dibagi dengan variable cost per unit. Nah, sama pembagiannya juga adalah price dikurang variable cost per unit. Yang beda cuma atasnya doang, ya. Yang betul-betul operating expense yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Nah, kayak gitu ya. Nah, perhatikan di sini. Nih situasinya ya. Jadi paradigma yang berbeda antara Mankeu ya dengan akuntansi keuangan. Nah, ini yang harus kalian pahami ya. Nanti saya tanya deh. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah dalam istilah. Jadi jangan telan mentah-mentah. Kita ada laporan keuangan berbasis PSAK IFRS. Itu kerjanya akuntan. Ya. Ketika kerjaan manajemen keuangan harus direformating gitu loh. Harus direformating. Untuk case ini reformatingnya adalah membagi dua antara fix sama variable cost. Berarti kalian sisir satu persatu cost-nya itu cost di accounting itu apa aja, expense itu apa aja, dipisahin mana yang variable, mana yang fix. Ya. Baru kalian bisa hitung ini. Nah, jadi harus direformating dulu. Begitu juga untuk menghitung free cash flow. Dari si laporan keuangan perusahaan berbasis PSAK, direformating lagi menjadi basisnya Tiltman. Gitu ya. Ya tadi ya, kayak kalau Tiltman itu tidak, yang namanya cash flow itu harus dikurangin dari apa? Dari si interest expense. Nggak boleh termasuk interest expense. Nah gitu ya. Kenapa? Karena kepentingan berbeda. Kalau manajemen keuangan itu betul-betul duit utuh yang kita terima. Jadi semua non cash transaction harus dikeluarin gitu loh maksudnya ya. Nah, beda kalau akuntansi. Akuntansi mah dimasukin kabeh gitu. Ya, tapi kalau digunakan manajemen keuangan enggak, kita berbasis operational cash flow. Berbasis operating cash flow atau free cash flow. Ya, yang betul-betul berasal dari duit yang dihasilkan dari proses bisnis perusahaan. Kenapa demikian? Karena yang kita melakukan forecasting. Kenapa? Karena kalau melakukan forecasting, maka basisnya itu harus bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Bukan yang insidental, seperti misalkan jualan kayak Kistan jualannya jualan apa? Kayak Pira gitu ya, Neng Pira. Jualannya jualan gehu sama tahu gejrot gitu ya. Ya, ketika gerobaknya dijual, maka itu bukan sales revenue, tapi itu adalah apa? Itu adalah order income yang insidental sifatnya. Nah, sehingga kalau proyeksi cash flow kita berbasis insidental tadi, alamat salah. Kenapa? Karena nggak tetap jumlahnya dan nggak bisa juga kita, di masa yang akan datang ya belum tentu akan ada jual gerobak gitu ya. Insidental sifatnya, tidak berulang-ulang. Nah, sedangkan khusus untuk ilmu finance itu harus yang berulang-ulang nilainya. Nah, yang berulang-ulang nilainya hanya bisa didapatkan dari yang betul-betul operational cash flow atau yang betul-betul dihasilkan dari proses utama, bisnis utama perusahaan. Kalau jualan-jualan cilok berarti ya berapa duit yang dihasilkan dari jualan cilok, udah itu doang yang kita proyeksikan ya. Sehingga apa? Sehingga ketika kita NPV-kan, present value kan ke sini, hasilnya akan tepat. Paling tidak nggak tepat 100% ya, karena 100% hanya milik Allah Subhanahu wa taala ya. Gitu. Nah, kalau NPV break even ya ini ya, jumlah unit jumlah unit yang diproduksi dan sold ya dan yang dijual menghasilkan NPV 0. Ya. Seperti itu ya. Oke, udah. Ini nggak akan keluar kayaknya. Kalau di soal ujian tahun kemarin bentuknya nggak kayak gitu. Bentuknya cuman nggak nyampe sini ya. Bentuknya itu cuman sampai yang skenario aja ya, skenario analisis. Oke. Nah, sekarang jadi gunanya untuk membagi reformatting menjadi formatnya manajemen keuangan, pentingnya untuk apa? Karena rumus-rumus yang digunakan pun berbeda. Gitu ya. Nah, ini penting ya, kamu nggak paham ini, lupa deh nih, kagak paham apa yang gue jelasin tadi. Nah, jangan harap lo bisa bisa ngerti tentang ALK karena ini akan dipakai juga di ALK ya. Seperti itu. Ya. Jadi ini adalah ilmu dasar bagi kalian untuk menatap tingkat 3 ya. Oke, sekarang dan itu kaitannya dengan ALK. Susah sih ALK, tapi menyenangkan. Oke, sekarang lanjutkan. Volatility. Ya. Nah, jadi volatility itu adalah berapa persen kenaikan di sales dan dikaitkan kalau salesnya naik berapa NOI-nya naik juga enggak gitu loh maksudnya ya.
Seperti itu. Jadi kalau salesnya naik, NOI-nya naik juga nggak? Nah, kita lihat berapa persen perubahannya. Nah, gitu maksudnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan DOL, degree of operating leverage, ya, bukan boneka ya. Nah, jadi kita untuk membandingkan kalau salesnya naik, NOI-nya naik nggak? Nah, itulah yang dimaksud DOL, degree of operating leverage. Nah, kalau di FL, financing leverage, kalau NOI-nya naik, maka EPS-nya naik nggak? Kalau naik, berapa persen kenaikan keduanya? Nah, itulah financing leverage, ya. Jadi kaitannya kalau operating leverage sales ke NOI. Itu NOI itu apa ya tadi ya? Sales dikurang COGS ya, dikurang dengan operating income ya. Operating expense ya. OPEX. Oke, nah ini hasilnya adalah NOI. Kemudian kalau NOI ini kaitannya kalau di financing leverage, maka kalau NOI-nya berubah, maka IPS-nya berapa perubahannya? Nah, IPS ini adalah apa? Aduh, IPS apa ya nih? Kalau IPS itu ya kembali lagi ke net income ya, ke net income ya. Atau kalau kita net income dibagi dengan one show ya, one show. Ini udah di AKM 2 kemarin ya. One show. Nah, kalau di ilmu finance, maka NI ini kita ganti dengan OCF. Ya, operating cash flow dibagi dengan one show. Berapa one show-nya? Berapa IPS-nya ya OCF dibagi dengan one show. Atau boleh juga kadang-kadang di beberapa literatur itu langsung mengacu ke literatur akuntansi ya. Net income dibagi dengan one show. Nah, berapa persen tuh perubahannya terhadap net income? Nah, jadi kesimpulannya itu ya, persen perubahan NOI dibandingkan dengan sales. Nah, kalau ini kembali IPS dibandingkan dengan NOI, ya. Nah, baru yang terakhir adalah apa? Jadi pertama yang dilakukan untuk melakukan analisa terhadap free cash flow kita, forecasting dari cash flow kita. Yang pertama kita lakukan yang namanya sensitivity yang namanya ya sensitivity scenario atau simulation analysis. Setelah ini diketahui, kita hitung dari masing-masing sensitivity analysis tadi, satu dulu ya. Kalau sensitivity kan paling gampang ya, cuman satu, misalkan hanya satu value drivers naik, yang lainnya tetap gitu ya, diasumsikan tetap. Nah, ini paling gampang. Berarti nanti kita lihat, kalau sensitivity analysis, dari sensitivity analysis ini, misalkan naik 10% cost drivernya, maka kita akan melihat berapa persentase volatility-nya. Kita bisa lihat berapa dolnya ya, dengan adanya kenaikan 10% dari price-nya, misalkan seperti itu. Dolnya nanti kita lihat dampaknya ke sini. Kalau yang ini kan untuk melihat NPV-nya saja, ya, NPV-nya dampaknya gimana? Kalau misalkan kita menaikkan satu value drivers, contohnya value drivers dari sales gitu ya, yaitu price, kita naikin 10%, yang lain tetap. Gimana dampaknya NPV? Nah, ini namanya sensitivity analysis ya. Nah, yang lain tetap, kalau skenario dan simulation udah tadi ya, capek gue jelasin uang. Nah, baru kita lihat juga kemana? Ke volatility-nya. Ya, ke volatility-nya. Kalau ketika price naik, bagaimana seberapa volatil? Maksudnya dibandingkan dengan apa? Ya dibandingkan dengan, ya tadi ya, NOI dibagi dengan si sales ya. Nah, kita akan mengukur volatility-nya, yaitu DOL sama DFL. Nah, seperti itu. Nah, kayak gini nih jadinya. Jadi satu dampak berbagai macam analisis, bagaimana NPV-nya, itu bagaimana juga volatility-nya, DOL sama DFL-nya. Yang ketiga ya adalah si options ya. Nah, bagaimana pilihannya kalau price naik, maka opsinya gimana? Kita tunda atau kita tambahin expand atau malah kita cabut gitu ya. Ini options ya. Kita tunda ya, delay options, atau kita expand, atau kita malah cabut gitu ya. Ini apa ya namanya? Nyontek dulu dah. Cut down ya, cut down options ya. Nah, ini semua adalah efek dari apa? Dari perubahan misalkan satu value drivers berupa price ya. Price-nya misalkan naik 10%. Bagaimana dampaknya ke MPV? Bagaimana ke DOL, bagaimana ke DFL, bagaimana ke options. Apakah pilihannya delay, expanse, atau shutdown? Atau shut. Nah, ini atau ini options. Nah, ini semua adalah apa? Adalah yang dibahas
dalam pertemuan ini. Inilah yang dimaksud dengan free cash flow, ya. Bagaimana kita nanti asumsi melakukan analisis apabila satu value drivers naik, dampak NPV gimana? Dampak volatility, kalau dampak NPV bisa memakai sensitivity, gitu ya, sensi, bisa memakai skenario, bisa memakai non-hijrinya simulation, gitu ya, simulasi, ya, simulation, ya. Kalau sensitivity berarti price-nya naik 10%, yang lain tetap. Kalau skenario digabungin 10% price naik, ditambahin dengan 10%, misalkan ya 5% unit sold turun, gitu ya. Unit sold turunnya 5% misalkan unit sold-nya. Nah, itu digabungin tuh kayak gitu. Gimana dampaknya? Kita lihat ke NPV-nya. Nah, kalau simulasi, skenario-nya ada banyak, ada ribuan, gitu ya. Nah, setelah itu gimana? Lihat volatility-nya di DOL sama DFL. Baru udah gitu kita terakhir adalah options-nya gimana, kesimpulannya gimana. Apakah tepat bagi kita untuk kondisi ekonomi sekarang ini, meskipun setelah dilakukan semua macam skenario, bahkan udah dilakukan simulation analysis sampai ribuan kali gitu ya, kondisi sekarang kita lihat, kita kira-kira memungkinkan atau enggak gitu ya. Nah, kalau nggak memungkinkan maka delay. Kalau memungkinkan maka kita ekspansi. Kalau enggak maka ya bisa kalau nggak delay atau shutdown gitu ya. Kayaknya kalau kita lihat pasti rugi gitu loh. Ya udah deh shutdown aja. Nah, itu adalah pilihan yang kita akan bisa dapatkan dari analisis tentang FGF. Aduh, ya udah deh, lihat ya. Nah, jadi real options itu adalah kita lihat make sense-nya gitu ya. Jadi setelah di EFL, setelah DOL, kita simpulkan options-nya gimana gitu loh maksudnya. Dari timing, expansion, sama shutdown. Kalau di timing berarti ada delay, tunda aja deh project-nya sampai dengan si cash flow-nya itu bisa favorable, artinya bisa positif, ya. Bisa semakin untung. Contohnya, misalkan sekarang Ricky Elson, tahu nggak Ricky Elson? Nggak tahu ya pastinya ya. Contohnya adalah apa ya? Saya penggemar Ricky Elson soalnya. Udah Ricky Elson. Ya, Ricky Elson ini dulu yang menciptakan Tucuksi. Tucuksi atau Tusukci ya? Tusukci. Nah, kebalik kayak Tucusi gitu ya. Mungkin gitu, saya lupa. Whatever. Nah, ini yang menciptakan mobil listrik yang sempat dibangga-banggakan oleh Dahlan Iskan. Saya juga bangga sih sebetulnya. Di tahun 2014 ya. 2014, 2013 atau 14 ya. Something like that. Nah, dia adalah PhD dari Jepang. Dan dia sudah 14 tahun punya beberapa paten internasional, 14 tahun kerja di Honda, mana ya? Pokoknya Mitsubishi gitu. Ini yang mengurus tentang baterai listrik. Nah, dan ketika dia sebelum pindah ke Indonesia, karena dipanggil oleh Pak Dahlan gitu ya, dia sedang menggarap proyek mobil listrik. Mobil listrik itu apa? Mobil listrik itu bahan bakarnya dari si baterai, lithium battery. Ya. Ini kalau nggak salah di tahun 2011 deh dia garap ini. Artinya 10 tahun yang lalu dia tuh udah bikin baterai untuk mobil listrik. Dan mobil listrik baru booming di tahun-tahun ini setelah ada Tesla dan sebagainya gitu ya. Dia dari 10 tahun yang lalu udah punya visi tentang mobil listrik. Dan dia menyatakan bahwa penting bagi Indonesia bukan mobilnya, tapi bagaimana menguasai teknologi baterainya. Karena itu yang krusial. 10 tahun yang lalu saya ingat dia ngomong kayak gitu di surat kabar dan di mana ya, di TV kalau nggak salah ya. Tapi semua menertawakan dia, apaan gitu, bla 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 bla. Nah, padahal itu adalah teknologi masa depan ya, dan benar ternyata perkataan dia bahwa kita udah diwanti-wanti 10 tahun yang lalu, tapi kita tetap nggak mendengarkan. Akhirnya apa? Kita cuma bisa menjadi pemakai, bukan yang memproduksi atau produsen dari si baterai listrik tersebut ya. Nah, seperti itu. Nah, ketika dulu baterai listrik tersebut di tahun 2011 ya, ketika kita proyeksikan lanjut atau enggak gitu ya, maka kita menggunakan proyeksi dengan menggunakan NPV ini ya, berbasis cash flow, free cash flow ya, seperti itu.
Nah, didapatkan bahwa dengan semua asumsi dan sebagainya, cash flow-nya positif. Artinya proyek mobil listrik, hayu kita eksekusi, mau kita eksekusi coy gitu loh. Karena kalau apa berdasarkan forecasting kita di tahun 2011 itu positif, ya. Akan tetapi timingnya pada saat itu tidak tepat. Kenapa? Karena semua tidak familiar dengan mobil listrik. Artinya kalau kita eksekusi malah nggak akan dapat dukungan dari berbagai macam pihak. Dan ternyata benar ya, dibikinlah prototipe dan sebagainya, yang ada malah cibiran dari masyarakat. Sehingga apa? Kita delay project pabrik baterai untuk mobil listrik tersebut, ya. Nah, tetapi kan kalau timing itu di-delay sampai dia future cash flow-nya more favorable sampai kondisinya kondusif. Sekarang kondisinya udah kondusif ya, diterima mobil listrik tersebut. Tapi apa? Tapi udah keburu out of date. Nasib bangsa kalian tuh ya, bangsa kalian tuh suka telat mulu ya. Ya gitu deh. Ya udah mau gimana lagi. Nah, itulah timing ya, harusnya ditunda tapi tetap dieksekusi gitu ya. Nah, kalau Indonesia mah enggak, ditunda sampai kapanpun enggak jadi eksekusi. Nah, gitu ya. Sangat bangga sekali kalian ya sebagai bangsa ini ya. Saya sih bangga banget gitu ya. Karena kita kan bangsa yang sukanya berkeluh kesah mulu ya. Gitu ya. Nggak pernah maju-maju padahal kita harusnya maju ya. Oke, lanjut lagi. Dan terbukti bahwa berdasarkan penelitian teman saya, dia adalah ahli sejarah ya, meneliti semua candi yang ada di Jawa Timur ya, candi Majapahit ya. Candi dari mulai ada abad ke berapa ya, pokoknya abad ke 10-an atau something ya. Dan dia udah melakukan penelitian ini ya. Dia udah baca semua prasasti yang ada di Jawa Timur. Dia bilang bahwa bangsa kita sebelum dijajah oleh VOC atau Belanda itu memiliki teknologi yang sangat maju dalam bidang agrikultur, pertanian, dan membaca arah mata angin ya, ke lautan gitu ya. Nenek moyangku seorang pelaut itu benar banget ya. Nah, kenapa? Karena kita mau maju dan sebagainya. Dan itu dibuktikan dengan semua peninggalan prasasti tersebut. Kita mulai tidak ada prasasti semenjak dijajah VOC 1600 ya, Masehi. Sampai 350 tahun ya. Nah, inilah yang ternyata mendowngrade pola pikir bangsa kita ya. Sehingga apa? Sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang ya susah untuk majunya gitu ya. Karena penjajahan ini menanamkan secara 7 turunan lebih pola pikir yang salah gitu ya. Dan kita baru merdeka berapa tahun? Belum 100 tahun. Udah dijajah 350 tahun. Mau merubah pola pikir dalam waktu singkat itu sangat susah. Dan itulah yang dihadapi oleh Pak D. Jokowi ya. Jadi dia berusaha menjadi pemimpin yang disruptif tapi ya susah ya. Ya udahlah kita doakan semoga dia berhasil ya. Oke, kembali lagi ke sini. Expansions ya. Kalau expansions berarti keputusannya adalah ya udah deh, mumpung lagi hot-hotnya kita naikin aja deh produksinya. Gitu ya. Kita tambah investasinya. Nah, itu expansion. Jadi setelah NPV dan berbagai macam analisis sensitivity dan sebagainya, volatility, menunjukkan angka yang positif dan kita yakin seyakin-yakinnya, dan kita kebandingkan ke keadaan sekarang, maka kita go ahead with that. Then it is called expansion. Tapi ketika kita sudah mendapatkan gitu ya, oh ternyata baterai listrik itu sekarang ini malah sudah dikuasai oleh Cina. Kalau kita mengembangkan dari awal, kita nggak akan ada pangsa pasar. Sehingga apa? Daripada gitu ya udahlah kita tutup aja produksinya, nggak jadi deh bikin baterai listrik gitu ya. Nggak jadi deh bikin pabrik litium di Indonesia. Seperti halnya apa? Seperti halnya Antam kemarin yang katanya Tesla mau masuk gitu ya. PHP aja ya udahlah, akhirnya sahamnya Antam jadi turun, dihajar oleh Bandar berkali-kali, oleh si Belvin berkali-kali gitu ya. Oke. Nah, seperti itu. Jadinya apa? Nggak jadi tuh di project untuk pabrik litium gagal, gitu ya. Karena Teslanya nggak mau datang ke Indonesia, ya. Ya udah deh, nggak jadi. Artinya, udah deh, nggak usah mimpi. Slow down productions atau tutup sementara atau tutup selamanya, gitu ya. Nah, ya kita memilih tutup selamanya ya. Padahal 2011 kita udah menginisiasi pencanangan untuk produksi baterai listrik bagi mobil listrik di Jepang. Sayangnya nggak dieksekusi sampai sekarang ya.
Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan.